Pada Pak Coach, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bos Anca. Kalau dia bukan keponakan, dia cucu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Novalina selaku penguji. Beliau adalah Kepala Badan BPSDM, jadi sebuah kehormatan yang besar sekali untuk Rohyani bahwa hari ini Anda akan diberikan masukan, diberikan pengayaan dari materinya langsung oleh yang nomor satu. Dari nomor satu. Jadi ini sebuah kebanggaan tentunya. Yang saya hormati Pak Karman Tajudin selaku mentor. Selamat datang di sini, Pak. Mudah-mudahan Bapak tidak mengganggu kegiatan Bapak di hari Senin. Biasanya Senin itu Pak Bupati panggil-panggil. Ngumpulin semua. Ya oke, alhamdulillah. Yang saya banggakan tentunya Rohyani. Jadi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi ini kita akan memulai, dan ini yang nomor satu di hari Senin yang indah di bulan Oktober ini. Kenapa bulan indah? Soalnya saya pasti pagi ini rasanya akan dapat WA gaji saya cair. Sudah akan I love you. Indah sekali. Sudah saya siapkan kata I love you. Baik, untuk mempersingkat waktu rasanya Rahyani, Anda akan kami berikan kesempatan memaparkan hasil jerih payah Anda yang tentunya nggak gampang-gampang amat sampai ke titik ini untuk menyampaikan rancangan aktualisasi Anda. Namun waktunya nggak banyak, 10 menit maksimal, dan itu materi Anda sudah dipelajari dengan baik sekali oleh Ibu Kepala Badan, Ibu Novalina, karena beliau ini pastinya sudah membaca. Maka karena itu, untuk lebih efektifnya, efisiensinya waktu, nanti saya persilahkan untuk menyampaikan. Yang pertama adalah perkenalan diri Anda mungkin. Selanjutnya Anda masuk saja langsung pada isu yang Anda angkat, kemudian gagasannya, dan kegiatan sampai jadwal. Itu saja. Kalau yang di tengah-tengah, karena itu sudah terbaca dengan baik oleh Ibu penguji. Dan setelah itu saya akan berikan waktu yang tidak terlalu banyak juga untuk Pak Karman Tajudin untuk memberikan dukungan, memberikan pendapatnya tentang materi yang diangkat oleh Rahyani. Dan selanjutnya Ibu penguji akan memimpin jalannya diskusi pengayaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi Anda. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada Rahyani untuk memulai 10 menit dari sekarang. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Saya share screen, izin share screen Pak. Ya, silakan. Ada muncul Pak, Ibu. Sudah. Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji saya. Yang saya hormati Coach Insinyur Bambang Sunarjo MSc. Yang saya hormati Bapak Karman Tajudin selaku mentor saya dan host pada hari ini. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, nama saya Rahyani Muidadi, instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Banggai Laut. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu digitalisasi data dengan subjudul meningkatnya sistem pelayanan data, laporan hasil kegiatan dana alokasi khusus dana DAK dan data pelaku usaha melalui bank data Google Drive di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut.
Dalam SK saya itu ditempatkan di bidang pengendalian pelaksanaan dan penanaman modal dan informasi penanaman modal itu ada 3 kegiatan, yaitu pemantauan, pengawasan, dan pembinaan. Dari berapa bulan saya ditugaskan, saya observasi dengan sesuai yang ada di bidang tersebut, saya menemukan isu yang pertama, rendahnya pelayanan dan penyimpanan data, laporan dana alokasi khusus, dan data pelaku usaha yang diinput dalam sistem informasi dana alokasi khusus atau SIDAK pada BKPM RI. Kemudian, belum optimalnya pengarsipan data pelaku usaha dikarenakan kurangnya update data tidak terorganisir dengan baik. Yang ketiga, belum adanya website resmi sebagai wadah informasi dan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Banggai Laut. Teknik tapisan isu yang saya ambil di sini yaitu APKL. Isu pertama, rendahnya pelayanan dan penyimpanan data itu mempunyai total nilai 17 poin. Yang kedua, mempunyai poin 13, belum optimalnya. Yang ketiga, dapat 12 poin. Jadi poin tertinggi di sini yaitu rendahnya pelayanan dan penyimpanan data. Dari isu tersebut, saya menemukan gagasan pembinaan isu, yaitu digitalisasi data dengan meningkatnya sistem pelayanan data, laporan hasil kegiatan dana alokasi khusus dana DAK, dan data pelaku usaha melalui bank data Google Drive di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun rencana kegiatan saya, kegiatan dan tahapan kegiatan yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan kepala bidang pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal terkait isu dan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan, bertemu dengan atasan sesuai dengan perjanjian sebelumnya, dengan outputnya terlaksananya pertemuan atasan dengan mentor. Di sini nilai dasarnya saya sudah gabungkan, tapi di rancangan itu saya uraikan, di rancangan aktualisasi saya uraikan, yaitu akuntabilitas, kepercayaan, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan kedua yaitu menguraikan dan menyampaikan isu gagasan dengan output mencatat rekomendasi kegiatan dan langkah kegiatan. Yang tahapan ketiga, meminta saran dan masukan dari mentor dan atasan dengan output mendapat arahan terkait lokus serta tugas dan fungsi. 4. Berdiskusi dengan mentor terkait dengan data tersebut dengan output persetujuan mempunyai jadwal kegiatan rancangan aktualisasi. Kegiatan kedua yaitu mempelajari dan membuat petunjuk teknis tentang penggunaan digitalisasi data Google Drive. Tahapan pertama, menyiapkan peralatan dan mengumumkan ke jaringan, outputnya terkoneksinya dengan jaringan. Kedua, mencari referensi dan artikel terkait dengan Google Drive, outputnya mendapat artikel dan referensi. Ketiga, mempelajari sistem kerja Google Drive dengan output mengetahui cara penggunaan Google Drive. 4. Membuat petunjuk teknis tentang penggunaan Google Drive, outputnya adanya petunjuk teknis tentang penggunaan Google Drive. Nilai dasarnya juga saya sudah gabungkan, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, nasionalisme ketuhanan, etika publik yaitu terbuka dan bertanggung jawab, komitmen mutu yaitu efisien dan anti korupsi, mandiri dan disiplin kerja keras. Serta ada pelayanan publik itu efektif dan efisien. Kegiatan ketiga yaitu melakukan pengumpulan data laporan hasil kegiatan dan pelaku usaha di bidang pengendalian penanaman modal. Tahapan kegiatan meminta dan mengumpulkan data kegiatan dan pelaku usaha, outputnya terkumpulnya data kegiatan dan pelaku usaha. 2. Melakukan verifikasi dokumen agar efektif saat pengklasifikasian, outputnya mendapatkan kepastian dan keaslian data kegiatan dan pelaku usaha. 3. Mengorganisir data-data kegiatan di bidang, outputnya terorganisir data kegiatan dan pelaku usaha. 4. Terkumpulnya data dan diunggah ke Drive untuk mencegah kehilangan data penting. Outputnya dokumen data kegiatan dan pelaku usaha tersimpan dengan baik. Nilai dasarnya akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Serta kedudukan dan peran ASN, pelayanan publik, dan WOG. Kegiatan 4, melakukan pengklasifikasian jenis data perkegiatan dan data pelaku usaha. Tahapan kegiatan pertama, membagi data berdasarkan jenis kegiatan, yaitu pengawasan, pemantauan, dan pembinaan, dengan output adanya data kegiatan dan data pelaku usaha. 2. Membagi data berdasarkan pelaku usaha yang berada di kecamatan, dengan output terdapat data pelaku usaha yang berada di kecamatan. 3. Memasukkan soft copy yang telah diklasifikasi ke dalam folder sesuai dengan nama kegiatan, dengan output adanya folder berisi data kegiatan. 4. Memasukkan soft copy data pelaku usaha berdasarkan lokasi per kecamatan, adanya folder untuk data pelaku usaha. Nilai dasarnya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Serta kedudukan dan peran ASN, ada pelayanan publik, dan WOG. Kegiatan kelima, melakukan pemindaian dokumen data kegiatan dan pelaku usaha. Tahapan kegiatan yang pertama, mempersiapkan dokumen kegiatan, data, dan pelaku usaha yang telah disetujui. Outputnya kumpulan berkas dokumen siap untuk diproses. Kedua, melakukan proses dokumen scanning atau ekspor ke PDF data kegiatan dan pelaku usaha. Outputnya file soft copy untuk data kegiatan, data pelaku usaha telah ada pada komputer. 3. Melakukan pemeriksaan hasil pemilihan kembali dokumen kegiatan dan data pelaku usaha dengan output dokumen dan unsur data telah siap untuk diupload. Nilai dasar akuntabilitas itu tanggung jawab, kejelasan dan integritas, nasionalisme, ketuhanan, etika publik terbuka dan bertanggung jawab, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi, mandiri, disiplin, dan kerja keras. Kedudukan peran manajemen ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, serta WOG perencanaan jangka panjang. Kegiatan ke-6 yaitu mengunggah hasil pindah dokumen data kegiatan dan pelaku usaha. Tahapan kegiatan yaitu membuat akun sebagai langkah pembuatan digitalisasi data kegiatan dan pelaku usaha. Outputnya akun Gmail telah siap untuk mengunggah soft file. Tahapan kedua, menyiapkan akun Google Drive dari akun Gmail yang dibuat. Tersedia dengan output tersedia Google Drive untuk wadah bank data kegiatan dan data pelaku usaha. Tahapan ketiga, melakukan upload dokumen soft copy yang sebelumnya sudah ada ke dalam Google Drive. Outputnya terintegrasinya data seluruh dokumen data kegiatan dan data pelaku usaha. Keempat, membuka tautan untuk dapat diakses oleh staf bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. Outputnya memastikan supaya tautan dapat diakses oleh semua pegawai staf. Nilai dasarnya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta kedudukan peranan ASN, manajemen, dan pelayanan publik, serta WOG. Kegiatan ke-7 yaitu mensosialisasikan tautan Google Drive bank data laporan kegiatan dana alokasi khusus dan pelaku usaha. Dengan tahapan kegiatan membagikan sharing tautan Google Drive melalui grup WhatsApp Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terbaru satu pintu, dengan outputnya staf bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal sudah mengetahui tersedia bank data untuk laporan kegiatan dan alokasi khusus dan data pelaku usaha. Kedua, melakukan sosialisasi secara lisan kepada seluruh pegawai staf bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal. Dengan outputnya, staf dapat mengakses langsung ke bank data laporan kegiatan dana alokasi khusus dan data pelaku usaha, serta kedepannya dapat langsung digunakan oleh staf terkait. Nilai dasarnya akuntabilitas, kepercayaan dan transparansi, nasionalisme, ketuhanan, persatuan dan kegiatan, etika publik, transparansi, komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, dan orientasi mutu, anti korupsi, mandiri, disiplin, dan kerja keras. Kedudukan dan peran ASN, manajemen, ASN profesionalis, efektif dan efisien, pelayanan publik, serta WOG. Kemudian ini jadwal kegiatan saya. Di sini saya jelaskan sedikit untuk kegiatan ketiga, 4, 5 itu agak saya gemukkan agak padat karena bukan cuma data yang kita ambil, tapi ada data untuk turun lapangan. Jadi bisa satu jalannya itu sekaligus Ibu, tapi kita harus turun lapangan dulu untuk mengecek semua data pelaku usaha apakah memang data tersebut sudah
asli atau terupdate atau tidak dengan kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan turun lapangan. Seperti Ibu. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahyani telah menyampaikan paparannya tentang rancangan aktualisasi. Selanjutnya saya persilahkan Pak Karman Tajudin untuk menyampaikan dukungannya terhadap rancangan yang disampaikan oleh Rahyani. Saya persilakan. Suaranya Pak Mentor. Belum dibuka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Novalina, yang saya hormati Bapak Bambang, yang saya hormati Ibu Rahyani. Pada prinsipnya, selamat pagi ya, selamat pagi Pak Ibu. Pada prinsipnya, saya mendukung penuh rancangan yang dibuat Ibu Rahyani. Yang pertama Pak, Ibu, saya mohon maaf karena Ibu Rahyani sekarang itu sebenarnya dari keadaannya atau keadaan sakit. Dia baru selesai operasi Pak, Ibu. Jadi saya berterima kasih sama Ibu Rahyani dalam keadaan terbaring di rumah sakit. Dia masih sempat komunikasi via WA, konsultasi seperti itu Pak. Jadi kasihan memang. Laki-laki atau perempuan Pak? Laki-laki atau perempuan Pak? Ibu Rahyani. Operasi apa Pak? Operasi tumor Pak. Ada tumor jadi. Oh saya pikir melahirkan, bukan ya? Tumor Pak, tumor. Oh, iya, kasihan sempat terbaring sampai HB-nya sampai 3 Pak loh. Sampai 3. Iya, kasihan si Rahyani ini. Makanya saya cuma dukung lanjut semangat berobat ke lanjut begitu. Tapi dengan tanggung jawabnya dia sebagai untuk menuju ke 100% ini, dia harus berusaha seperti itu, harus kuat. Jadi prinsipnya saya ucapkan terima kasih buat Ibu Rahyani juga atas semangat yang dibuatnya seperti itu Pak. Jadi intinya saya mendukung full rancangan yang dibuat karena sesuai dengan memang bidangnya kita di bidang dalak Pak, Ibu Novalina, seperti itu. Cukup Pak? Iya, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak. Dukungannya jelas terhadap dan pemberian semangatnya juga jelas. Iya. Mudah-mudahan ini penyemangat untuk peserta. Selanjutnya saya persilakan Ibu Novalina untuk memimpin jalannya diskusi dan pengayaan. Saya persilakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Mentor, Pak Karman Tajudin, yang saya hormati Bapak Coach, Pak Bambang, dan yang kita banggakan Ibu Rahyani, serta Latsar CPNS Balut. Terima kasih dalam kondisi yang mungkin kurang fit ya, telah mempresentasikan kepada kita rencana aktualisasinya terkait dengan peningkatan sistem pelayanan data ya untuk data hasil kegiatan dana DAK dan laporan atau data pelaku usaha dengan menggunakan Google Drive ya di PTSP Kabupaten Balut. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini dari kegiatan-kegiatannya atau milestone-nya ini sudah tergambarkan bahwa Rahyani sudah mencoba menjawab sebagian dari akar masalah yang sudah dianalisis ya, yang terkait dengan data ternyata tidak tersimpan ya, lalu masih belum menggunakan digitalisasi ya Rahyani ya. Oke. Nah, ini yang kemudian coba diselesaikan ya, coba diatasi, dicarikan solusinya oleh Bu Rahyani dengan membuat sistem pendataan elektronik menggunakan Google Drive. Nah, saya hanya ingin memberikan masukan untuk merapikan saja milestone-nya Rahyani. Yang pertama, ada baiknya ini kita susun, kita kategorikan berdasarkan
persiapan, ya, kegiatan persiapan, lalu kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan evaluasi supaya enak step by step-nya. Nah, untuk persiapan itu sebaiknya yang pertama itu konsultasi ke mentor jangan dijadikan kegiatan, tapi itu menjadi bagian dari persiapan kegiatan. Jadi persiapan kegiatan, konsultasi mentor, lalu mungkin ada tahapan di mana Rahyani harus melihat kembali form laporan Danadak, ya, pelaksanaan kegiatan Danadak, kan itu harus dipersiapkan. Kemudian juga mungkin merancang data pelaku usaha seperti apa. Adakah petunjuk dari kepala BKPM ya apa? BKPM. Ya, Badan Ya. Koordinasi Penanaman Modal. Ya. Seperti itu. Adakah format-format yang sudah menjadi acuan atau kalau belum mungkin Rahyani mendesain sendiri seperti apa. Yang jelas pada persiapan selain melaporkan mentor, Rahyani sudah harus mendesain atau mempersiapkan laporan-laporan yang atau form-form yang akan menjadi form pembuatan atau pengisian data laporan hasil kegiatan DAK maupun pendataan pelaku usaha. Sudah ada formnya, Rahyani, atau izin menjawab Ibu. Untuk Ya, formnya silakan. sudah ada petunjuk teknis dari BKPM RI. Jadi memang untuk kegiatan Danadak itu sudah ada form khusus, misalnya per kegiatan seperti pengawasan, ada BAP-nya yang memang harus di-input di dalam sistem tersebut. Kemudian untuk profil juga ada seperti itu Ibu. Jadi tinggal kita yang turun lapangan untuk mengecek ke lokasi pelaku usaha, diisi itu form tersebut Ibu. Terima kasih. Selama ini formnya nggak diisi-isi? Sebagian belum Ibu. Saya masuk waktu itu cuma berapa yang terisi dari sekian banyaknya pelaku usaha yang ada. Jadi memang Tunggu, setahu saya sih sebenarnya BKPM sudah punya form-form laporan online. Ya. iya Ibu, iya. Kenapa Rahyani masih perlu lagi menyiapkan Google Drive ini? Karena kan ini kan sistemnya ada sistem yang baru namanya SIDAK, Ibu, sistem informasi dana alokasi khusus. Jadi memang kegiatan-kegiatan tersebut akan diinput pada sistem tersebut, Ibu. Dia baru launching bulan Juni kemarin. Dan diinput dia harus di sebenarnya bulan September ini. September, Oktober, November dia diinput, Ibu. Untuk kegiatan tersebut. Maksud saya, ini kan ngambil data. Ngambil data, kenapa nggak ngambil datanya langsung disimpan di sidaknya? Harus pakai Google Drive lagi. Iya, kenapa? Maksudnya supaya pas misalnya saya tidak ada, staf lainnya bisa mengakses data tersebut, Ibu. Karena sekarang itu yang tidak bisa diakses. Jadi kesusahan. Kalau sidaknya kan bisa diakses oleh semua orang. Iya, sidaknya bisa, tapi datanya Pak Ibu, itu datanya tidak langsung ada, tidak langsung siap datanya Ibu. Ya sih, saya ya udahlah. Oke. Ya, seperti itu ya persiapan. Mungkin di persiapan melapor mentornya masuk di persiapan. Jadi melaporkan konsultasi atau melapor kepada mentor itu bagian dari tahapan persiapan kegiatan, termasuk juga mempersiapkan form-form itu. Lalu yang kedua, membuat juknis, oke. Nah, yang ketiga ini, kan ini si Rahyani kan baginya dia pengumpulan data, klasifikasi data, pemindahan data. Ini ada baiknya dimasukkan saja dalam satu kegiatan pengelolaan data. Oh iya, siap Ibu, siap. Data, tahapannya mengumpulkan data gitu kan. Lalu kemudian apa tadi? Mengklasifikasikan data, melakukan pemindaian data, apalagi gitu. Jadi masuk di kegiatan ketiga, pengelolaan data. Nah, lalu kegiatan keempat itu bisa sosialisasi. Nah, sosialisasinya bisa macam-macam, apakah sosialisasi tatap muka atau mobile Zoom, tapi kan ini hanya untuk teman-teman diklat saja, teman-teman bidang dalak aja kan? Iya Pak Ibu. Seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir
Mungkin bisa ditambahkan dengan kegiatan terakhir evaluasi. Jadi step by step mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi ini terjadi, terkontrol. Nah, evaluasinya apa? Mungkin di evaluasi ini Rayani bisa melakukan evaluasi terhadap hasil pendataannya, seperti apa pendataannya. Lalu misalkan bagaimana kan ini dalam rangka membuat laporan kan? Ya kan? Iya, Nah, Ibu. supaya data-data yang dikumpulkan itu bisa kita baca, bisa kita deskripsikan hasilnya, gimana pelaksanaannya, DAK-nya seperti apa, ada masalah apa di situ, gitu kan, untuk membantu mentornya. Pelaksanaan hasil pelaksanaan kegiatan DAK seperti apa, masalah yang dihadapi, hambatannya seperti apa, sudah dicarikan solusi seperti apa, termasuk dengan data pelaku usaha. Nah, atau mungkin tadi dari hasil analisis klasifikasi juga bisa dibaca kan? Dari pengklasifikasian bisa dibaca pelaku usaha jenis apa, berapa. Jadi bisa bahan analisis. Setidak-tidaknya ada tahapan evaluasi yang dilakukan sehingga tidak sekedar mengumpulkan data, tapi dari data itu kita tahu bagaimana kondisi pelaksanaan DAK dan pelaku usaha di Balut. Ya? Siap, Ibu, siap. Ya. Oke. Yang terakhir, yang berikutnya saya ingin tanya, Rayani, apa nih? Apa alasannya Rayani memasukkan nilai efektif, efisien, dan orientasi mutu secara umum ya pada pelaksanaan aktualisasinya Rayani? Silakan. Alasan saya, Ibu, dengan adanya sistem ini bisa mempersingkat waktu atau menghemat secara efisien penggunaan data tersebut atau pengelolaan data, baik di staf-staf yang ada di bidang dalat tersebut, Ibu. Terus? Begitu juga dengan orientasi mutu, setidaknya kita bisa memberikan masukan atau ide-ide untuk solusi dari masalah yang ada di bidang dalat, Ibu. Oke, indikator orientasi mutu apa aja, Dek? Oh, yang etika publik, Ibu? Ya, orientasi mutu apa? Bagaimana itu? Orientasi mutu itu seperti apa sih sebenarnya? Orientasi mutu yang di peran atau di etika publik, Ibu? Dua-duanya deh. Yang di etika publik itu berdasarkan mutu dari jenis kegiatan, dari rancangan aktualisasi yang kita bikin. Kemudian dari peran kedudukan ASN itu sebagai ASN ya, yang 3 pelaksana atau pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu bangsa. Saya kira kita memang seharusnya untuk bisa memberikan mutu-mutu terbaik kepada dinas tempat kita bekerja. Itu, Ibu. Nah, kalau saya lebih spesifik lagi, saya tanya nih, kalau orientasi mutu terkait dengan pelaksanaan aksi perubahanmu ini seperti apa yang dimaksud? Kenapa kok, sekali lagi saya tanya, kenapa kok milih orientasi mutu? Kenapa harus melakukan atau mengimplementasikan atau mengaktualisasikan orientasi mutu ini dalam pelaksanaan tugasnya? Dari identifikasi saya, Ibu, kan di bidang dalat itu kita kekurangan SDM yang mana menjurus kepada komputer atau kurangnya pengelolaan data. Jadi saya berpikir dengan kita mengorientasikan mutu kita, setidaknya kita bisa memberikan alternatif atau solusi kepada dinas terhadap masalah-masalah yang ada di dinas tersebut. Oke, baik. Nanti diperdalam lagi nilainya ya. Jadi orientasi mutu ini kan keinginannya. Kenapa kita harus mengimplementasikan orientasi mutu ini, nilai-nilai orientasi mutu,
Ya, ini yang harus kita habituasikan. Supaya apa? Supaya setiap pekerjaan kita itu hasilnya betul-betul kita jamin kualitasnya. Kenapa harus kita jamin? Supaya kemudian mutu pekerjaan kita, kualitas pekerjaan kita bagus. Terkait dengan aksi perubahan Rayani, gimana caranya kita menjaga kualitas mutunya supaya datanya betul-betul data yang bisa dipercaya, datanya valid, datanya lengkap, datanya ditampilkan tepat waktu. Kira-kira seperti itu, ya. Termasuk. Siap, Ibu. Baik, nanti pendalaman nilainya lagi ya. Ya, Ibu, ya. Ya. Masih kurang. Kenapa Ibu, ya. pendalaman nilainya harus nilai-nilai itu tidak hanya sekedar kita hafalkan gitu, tapi setiap nilai itu harus kita pahami konsepnya, pahami maknanya. Nah, kalau kita tidak memahami maknanya, akan sulit bagi kita untuk menginternalisasikan nilai itu di dalam jiwa dan pikiran kita. Kalau nilai-nilai itu tidak terserap, ya, tidak terinternalisasi dalam jiwa dan pikiran kita, maka mustahil itu akan keluar dengan sendirinya dalam bentuk sikap perilaku. Gitu. Nah, kalau dia tidak keluar dalam bentuk sikap perilaku, mana mungkin kita bisa jadikan itu sebagai habituasi kita dalam bekerja. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat kita bekerja, kita tidak terbiasa tuh memperhatikan mutu pekerjaan kita, kualitas pekerjaan kita. Ya kerja-kerja, asal sudah selesai. Tapi ulang-ulang salah, ulang-ulang harus dikoreksi pimpinan. Bolak-balik, udah dikoreksi gini, balik lagi, salah lagi. Koreksian pimpinannya tidak diperhatikan, salah lagi. Gitu. Atau misalkan belum selesai instruksinya atau perintah dari mentornya atau pimpinannya, oh siap gitu, udah langsung balik kanan lari gitu, tahu-tahu datang bukan itu yang diminta. Jadi bagaimana kita menjaga ya rangkaian pelaksanaan tugas kita itu betul-betul terjaga mutunya, terjaga kualitasnya benar, ya tidak bolak-balik salah. Nah implementasinya seperti itu sesungguhnya. Ya, siap Ibu, siap. Harus satu rim selesai habis kertasnya, ya bolak-balik salah mulu gitu, ya. Iya Ibu, siap. Oh, jadi persoalan nih. Jadi persoalan nih. Jaringan. Jaringannya di rumah Bukapan gimana nih? Bicara di balut ini harus cepat-cepat rupanya ini. Kalau enggak jaringan. Iya Ibu. Di laut suaranya. Iya, seperti itu Rahyani ya. Iya, jadi siap tolong Ibu. Siap. Diresapi lagi, diinternalisasikan nilai-nilainya, jadikan itu sebagai kebiasaan. Nah, saya ingin sampaikan nih contohnya. Mungkin teman-teman nanya, kenapa ya kok ada suatu kantor yang disuruh biasanya stafnya itu aja gitu. Yang lain itu ya ada, enggak ada artinya Pak Bambang ya, perginya tidak mengurangi, kehadirannya juga tidak menambah. Ya kan pernah dengar ada yang seperti itu, dan mungkin ya di tempatnya Rahyani juga itu kejadian. Ya karena tadi gitu, pimpinan menilai ulang-ulang, tidak bisa menjaga mutu dari pekerjaan dan terus seterusnya, tidak bertanggung jawab, termasuk nilai-nilai lain. Akhirnya pimpinannya bilang, aduh daripada habis waktu 1 minggu cuma karena untuk kertas sepotong, ya sudahlah, suruh yang ini aja lah, karena kita udah pasti kalau dia yang kerjakan selesai. Dia kerjakan selesai, daripada nunggu ini. Lembaran ketikan cuma setengah lembar, harus selesai seminggu. Jadi kira-kira itu, bukan sebenarnya pimpinan tidak mau memberdayakan, tapi kadang-kadang karena dituntut oleh kecepatan harus memenuhi tanggung jawab atau menyelesaikan tugas, terpaksanya seperti itu. Nah, Rahyani ke depan jangan jadi orang yang ada tidak menambah, pagi pun tidak mengurangi. Jadi jangan seperti itu ya, apalagi siap, udah dengan latsar. Oke, saya kira siap. Terima kasih. Lalu kemudian sekali lagi juga dalam bekerja jangan lupakan untuk bekerja dalam tim ya. Memang WOG itu sebenarnya dalam artian luasnya adalah bagaimana kita bekerja dengan sektor lain. Nah, sebenarnya di sini juga dalam pelaksanaan pendataan ini bisa dimunculkan bagaimana Rahyani membangun kolaborasi dengan para pelaku usaha ya, dengan perusahaan-perusahaan atau dengan orang-orang yang terlibat atau sektor-sektor yang terlibat dalam hal pelaksanaan
daknya. Jadi harus Iya. seperti itu dan digambarkan itu nanti ya. Iya, Ibu. Nanti kita Siap. akan lihat gimana nanti Rahyani mengimplementasikan WOG-nya ya dengan stakeholder terlibat dalam pendataan ini. Iya. Oke, itu saja saya kira. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kapan sudah memimpin jalannya diskusi dan memberikan pengayaan untuk kesempurnaan. Namun saya juga mohon izin sedikit untuk karena ini kesempatan ketemunya dengan Rahyani hari ini, saya ingin sampaikan di kesempatan terakhir kemarin Coach, mungkin Rahyani lagi di rumah sakit, saya sudah sampaikan bahwa apa yang kita tempeli dengan kita praktekkan nilai itu pada saat kita bergerak. Jadi menghadap mentor itu apa hubungannya dengan nanti korupsi? Anda semua nilai Anda pasang. Setiap tahapan ada tulis aneka. Setiap tahapan aneka. Coba Anda lihat. Jadi tadi sebetulnya Ibu Kapan mau tanya itu, cuman Ibu Kapan menjaga perasaan saya. Dikira Pak Bambang udah mulai miring-miring nih ngajarnya. Jadi enggak kayak gitu Rahyani. Jadi tolong di setel lagi rekamannya, dan kalau masih kurang paham tanya lagi. Tanya lagi ke temennya, jangan tanya ke saya. Iya, waktu Jadi itu ya. Pembimbingan awal itu saya memang off Ya. kamera Pak, iya itu. Iya. Ya, Off maaf. kamera tapi telinga tidak Iya. dilihat. Didengar. Oke. Jadi seperti itu. Jadi menghadap mentor itu yang Anda praktekkan adalah sopan santun. Kalau Anda pasang di sini menghadap Anda sejajarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, serem sekali menghadap mentor. Anda mempraktekkan ketuhanan yang Maha Esa. Wow. Maksudnya Pak Mentor. melibatkan Tuhan Dewanya, setiap Pak Mentor. melibatkan Tuhan Maksudnya setiap waktu kegiatan. sebelum Menghadap mentor. Maksudnya sebelum ketuk pinta Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ditulis ketemu mentor. Tahap pertama membaca Bismillah. Nah, membaca Bismillah itulah menghadirkan Tuhan. Bukan Siap, menghadap Pak, siap. mentor yang menghadirkan Tuhan. Astagfirullah. Hati-hati Pak mentor. Dosa sirik. Ya, tapi intinya begitu ya. Tolong Rahyani ya, nanti di Siap Pak, siap. Iya. relevan. Oke. Tapi kami ucapkan selamat, Anda sudah sampai di Iya, titik saya ini. bersyukur Jadi, sekali. sebuah perjuangan yang beda dari yang lain. Jadi Betul Pak, mudah-mudahan saya rasa. Anda Jadi sehat. memang siap. Ya, mudah-mudahan justru acara ini membuat Anda jadi jauh lebih sehat. Insya Gitu ya. Allah, amin. Mudah-mudahan begitu. Iya. Insya Allah, ya. Iya. Pak Mentor, terima kasih. Dukungan Bapak tetap rasanya harus Bapak curahkan terus kepada Rahyani, karena ini kayaknya hebat sekali apa yang dia buat, dan mudah-mudahan sukses sampai akhir dan tentunya sampai seterusnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kos Ancak yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Ibu, Rahyani ya, Pak. pendalaman Ya. nilainya ya. Nanti Siap, jangan di Ibu. akhir masuk ini ya. Siap Oke. Ibu, siap ya. Pahami betul. Iya. Ya, dengan demikian Bapak Ibu, sesi seminar rancangan aktualisasi untuk Ibu Rahyani sudah berakhir. Kami harap masukan dari Bapak Rizwan mentor. lagi ya? Iya, ya Bu, Bapak Coach dan juga Ibu Penguji dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan rancangan aktualisasi Ibu Rahyani. Dengan demikian, seminar saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor. Makasih banyak Pak Mentor. Kepada Ibu Rahyani dan Bapak Mentor, Bapak Karman, untuk dapat meninggalkan.